marah-marah di kolom komentar, saya minta Anda untuk bersabar sebentar ya, karena apa yang akan kita bahas ini bukan opini sembarangan, melainkan analisis mendalam terhadap teks-teks Alkitab dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani dan Yunani. Oke, siap? Mari kita mulai perjalanan ini. Bagian pertama, masalah terjemahan yang jarang disadari. Saya ingin memulai dengan sebuah ilustrasi sederhana. Bayangkan Anda sedang jalan-jalan ke Jepang. Di sana, Anda melihat papan bertuliskan kata sensei. Nah, dalam bahasa Indonesia, kata sensei biasanya diterjemahkan sebagai guru. Tunggu dulu, di Jepang, kata sensei tidak hanya untuk guru sekolah loh. Dokter juga dipanggil sensei. Pengacara juga sensei. Politisi? Sensei juga. Bahkan penulis manga pun dipanggil sensei. Sekarang, bayangkan kalau semua kata sensei dalam buku berbahasa Jepang diterjemahkan menjadi guru dalam bahasa Indonesia. Apa yang terjadi? Kekacauan. Pembaca Indonesia akan bingung, kok dokter dipanggil guru? Kok politisi juga guru? Nah, inilah persis yang terjadi dengan kata Allah dan Tuhan dalam Alkitab terjemahan Indonesia. Kata Allah dalam terjemahan Indonesia sebenarnya mewakili beberapa kata Ibrani yang berbeda dengan rentang makna yang sangat luas. Dan disinilah kompleksitas yang sering hilang. Bagian kedua, kata-kata Ibrani untuk Allah. Mari kita kenalan dengan beberapa kata Ibrani yang diterjemahkan Allah. Yang pertama adalah kata El, dieja El. Ini adalah kata Semitik kuno yang bermakna kekuatan, kekuasaan, atau yang berkuasa. Kata ini bersifat generik, artinya bisa dipakai untuk siapa saja yang punya kuasa. Yang kedua adalah kata Eloah, bentuk tunggal yang jarang dipakai, sekitar 60 kali saja dalam Alkitab Ibrani. Nah, yang ketiga ini yang paling menarik dan paling kompleks, namanya Elohim. Sekarang, perhatikan baik-baik ya, karena ini penting sekali. Maimonides, seorang filosof dan teolog Yahudi terkemuka abad ke-12, pernah mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan tentang kata Elohim. Beliau berkata, "Saya harus mengawali bahwa setiap orang Ibrani sekarang mengetahui bahwa termin Elohim adalah homonim dan menunjukkan Allah, malaikat, hakim, dan penguasa negeri." Tunggu, apa? Kata yang sama, Elohim, bisa berarti Allah pencipta, bisa berarti malaikat, bisa berarti hakim, dan bisa berarti penguasa. Ya, betul sekali. Dan ini bukan pendapat Maimonides saja. Ini fakta yang bisa kita buktikan langsung dari teks Alkitab. Mari, kita lihat bukti-buktinya. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, kata Elohim merujuk kepada Yahweh, Allah Israel, yang menciptakan langit dan bumi. Ini jelas. Tapi dalam Keluaran pasal 12 ayat 12, kata yang sama persis, Elohim, digunakan untuk dewa-dewa Mesir. Semua Elohim Mesir, dewa-dewa palsu bangsa Mesir. Dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 23, Dagon, dewa orang Filistin, disebut Elohim. Dalam Mazmur pasal 8 ayat 6, manusia dikatakan sedikit lebih rendah dari Elohim, yang dalam konteks ini berarti malaikat atau makhluk surgawi. Dan yang paling mengejutkan, dalam Keluaran pasal 7 ayat 1, Tuhan berkata kepada Musa, "Lihatlah, aku mengangkat engkau menjadi Elohim bagi Fir'aun." Musa disebut Elohim, seorang manusia, disebut dengan kata yang sama yang dipakai untuk Allah pencipta. Sekarang Anda mulai paham kan betapa kompleksnya kata Elohim ini? Kata ini bukan nama eksklusif untuk Sang Pencipta. Kata ini adalah kategori yang mencakup berbagai entitas berkuasa, dari Allah Pencipta sampai hakim manusia. Bagian ketiga, lalu bagaimana dengan kata Tuhan? Oke, sekarang mari kita bicara tentang kata Tuhan. Di sini juga ada kompleksitas yang sering terlewatkan. Dalam bahasa Ibrani, ada dua kata utama yang diterjemahkan Tuhan. Yang pertama adalah Yahweh. Ini adalah nama pribadi Allah Israel. Nama ini muncul sekitar 6.800 kali dalam Alkitab Ibrani. Dalam terjemahan Indonesia, biasanya ditulis Tuhan dengan huruf kapital semua. Yang kedua adalah Adonai.
Ini adalah gelar yang bermakna Tuanku. Dalam terjemahan, biasanya ditulis Tuhan dengan huruf biasa. Nah, disinilah masalahnya. Dalam terjemahan Indonesia, perbedaan antara Yahweh dan Adonai sering tidak terlihat jelas. Contoh klasiknya ada di Mazmur 110 ayat 1. Dalam bahasa Ibrani, ayat ini berbunyi, Yahweh berfirman kepada Adoni, duduklah di sebelah kananku. Perhatikan, Yahweh adalah nama Allah Israel, tapi Adoni adalah gelar untuk manusia, seperti raja atau tuan. Dalam konteks ini, Adoni merujuk kepada Mesias, sang raja yang dijanjikan. Mesias adalah manusia yang diangkat Allah, bukan Allah itu sendiri. Tapi kalau Anda membaca terjemahan Indonesia tanpa memahami perbedaan ini, Anda bisa salah paham. Bagian keempat, masuk ke perjanjian baru. Baiklah, sekarang mari kita bicara tentang kata Yunani theos yang diterjemahkan Allah dalam bahasa Indonesia. Saya punya data yang sangat menarik untuk Anda. Siap? Kata theos muncul 1318 kali dalam perjanjian baru. Dan tahukah Anda bagaimana distribusinya? Dari 1318 kali itu, 1297 kali atau sekitar 98,4% merujuk kepada Bapa, Allah Pencipta, Yahweh. Sisanya hanya 8 kali, kurang dari 1% yang menghubungkan kata theos dengan Yesus. 8 kali dari 1318, dan dari 8 kali itu pun, 7 diantaranya diperdebatkan secara gramatikal. Jadi, secara statistik, mayoritas mutlak penggunaan kata theos dalam perjanjian baru merujuk kepada Bapa, bukan kepada Yesus. Sekarang mari kita fokus pada 8 ayat yang menghubungkan theos dengan Yesus. Dari 8 ayat ini, hanya satu yang secara gramatikal eksplisit dan tidak diperdebatkan, yaitu Yohanes pasal 20 ayat 28, pengakuan Thomas, "Ya, Tuhanku dan Allahku." 7 ayat lainnya, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 18, Roma 9 ayat 5, Titus 2 ayat 13, Ibrani 1 ayat 8, 2 Petrus 1 ayat 1, dan 1 Yohanes 5 ayat 20, semuanya memiliki ambiguitas gramatikal yang memungkinkan pembacaan berbeda. Bagian kelima, mengupas Yohanes 20 ayat 28. Baiklah, mari kita fokus pada ayat yang paling sering dikutip, Yohanes 20 ayat 28. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Thomas yang tadinya tidak percaya, akhirnya melihat Yesus dengan mata kepalanya sendiri. Dan Thomas berseru, "Ya, Tuhanku dan Allahku." Sekarang, banyak orang langsung menyimpulkan, tuh kan, Thomas menyebut Yesus Allah, berarti Yesus adalah Allah Pencipta. Tapi tunggu dulu, mari kita analisis lebih dalam. Pertama, kita perlu bertanya, apa konteks ayat ini? Konteks Yohanes 20 ayat 25-29 adalah tentang kebangkitan Yesus, bukan tentang ontologi atau hakikat keberadaan Yesus. Thomas tadinya tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Ketika ia melihat Yesus hidup, eksklamasinya adalah respon terhadap fakta kebangkitan, bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari kematian. Kedua, dan ini sangat penting, mari kita lihat apa yang Yesus katakan hanya 11 ayat sebelumnya. Dalam Yohanes 20 ayat 17, Yesus berkata kepada Maria Magdalena, "Aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Dengar baik-baik, Yesus menyebut Bapa sebagai Allahku. Sekarang saya punya pertanyaan sederhana untuk Anda. Bagaimana mungkin Allah Pencipta memiliki Allahnya sendiri? Kalau Yesus adalah Allah Pencipta, kepada siapa ia berdoa? Kepada dirinya sendiri? Itu tidak masuk akal, kan? Ketiga, mari kita lihat tujuan penulisan Injil Yohanes. Hanya 3 ayat setelah pengakuan Thomas, di ayat 31, Yohanes menyatakan tujuan ia menulis Injil ini. Yohanes menulis, supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Perhatikan, Yohanes tidak menulis supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Allah. Yohanes tidak menulis supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Allah Pencipta. Yang ia tulis adalah Mesias, Anak Allah. Mesias dan Anak Allah adalah kategori yang berbeda dari identifikasi langsung dengan Yahweh, Sang Pencipta. Bagian keenam, problem Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat relevan untuk konteks Indonesia.
Mari kita lihat bagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mendefinisikan kata Allah. KBBI mendefinisikan Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang yang beriman. Sekarang, perhatikan ciri-ciri definisi KBBI ini. Allah sebagai nama, bukan sekedar gelar. Allah sebagai pencipta. Allah sebagai maha sempurna. Allah sebagai Maha Esa, tunggal, tanpa kesetaraan. Dan disinilah masalah besarnya. Definisi KBBI ini hanya cocok dengan satu kategori penggunaan kata Theos dalam Perjanjian Baru, yaitu ketika Theos merujuk kepada Bapa, Allah Pencipta. Definisi KBBI tidak cocok dengan kategori lain, seperti ketika Elohim dipakai untuk Musa, hakim, malaikat, atau bahkan dewa-dewa palsu. Jadi ketika pembaca Indonesia membaca kata Allah dalam Alkitab, ia secara otomatis memahaminya berdasarkan definisi KBBI. Oh, Allah berarti Sang Pencipta yang Maha Esa. Padahal dalam teks asli Ibrani atau Yunani, kata tersebut bisa memiliki makna yang jauh lebih luas. Ini seperti membaca kata sensei dalam buku Jepang dan selalu memahaminya sebagai guru sekolah. Padahal dalam konteksnya bisa berarti dokter, pengacara, atau politikus. Bagian ketujuh, bukti-bukti Alkitabiah lainnya. Selain analisis linguistik tadi, ada banyak bukti Alkitabiah lain yang menunjukkan bahwa Yesus bukanlah Allah Pencipta. Pertama, Yesus berdoa kepada Allah. Dalam Lukas pasal 6 ayat 12, dicatat bahwa Yesus semalam-malaman berdoa kepada Allah. Dalam Matius 27 ayat 46, Yesus berseru di kayu salib, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Pertanyaan sederhana, apakah Allah Pencipta berdoa kepada dirinya sendiri? Apakah Allah Pencipta berseru Allahku kepada dirinya sendiri? Kedua, Yesus dibangkitkan oleh Allah. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 32, Petrus berkhotbah, "Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi." Dalam Galatia pasal 1 ayat 1, Paulus menulis tentang Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi Allah membangkitkan Yesus, bukan Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Kalau Yesus adalah Allah Pencipta, mengapa Ia perlu dibangkitkan oleh entitas lain? Ketiga, Yesus menerima wahyu dari Allah. Pembukaan kitab Wahyu berbunyi, "Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya." Wahyu itu dikaruniakan Allah kepada Yesus. Kalau Yesus adalah Allah Pencipta, mengapa Ia perlu menerima wahyu dari Allah? Keempat, formula pembedaan dalam surat-surat Paulus. Hampir di semua suratnya, Paulus membuka dengan salam yang membedakan Allah Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Contohnya dalam Roma 1 ayat 7, "Dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus." Pola yang sama berulang di 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, dan Filemon. Konsisten sekali. Paulus jelas-jelas membedakan Allah di satu sisi dan Tuhan Yesus di sisi lain. Kelima, pernyataan monoteistik Paulus. Dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6, Paulus menyatakan dengan tegas, "Bagi kita, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa." Satu Allah saja, yaitu Bapa. Bukan satu Allah saja, yaitu Tritunggal. Bukan satu Allah saja, yaitu Yesus. Tapi satu Allah saja, yaitu Bapa. Dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5, Paulus menulis, "Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus." Struktur kalimat ini sangat jelas. Di satu sisi, ada Allah yang Esa. Di sisi lain, ada Kristus Yesus yang digambarkan sebagai pengantara antara Allah dan manusia, dan disebut sebagai manusia. Bagaimana mungkin Allah Pencipta menjadi pengantara antara dirinya sendiri dan manusia? Bagaimana mungkin Allah Pencipta disebut manusia? Bagian ke-8. Kesalahan kategori dalam dialog Islam-Kristen. Sebelum kita menutup podcast ini, saya ingin membahas satu topik yang sangat relevan untuk konteks Indonesia,
yaitu kesalahan kategori dalam dialog antara Muslim dan Kristen. Di Indonesia, sering kita dengar perdebatan yang menempatkan Allah versus Yesus. Pertanyaan yang sering muncul, Tuhanmu siapa? Allah atau Yesus? Nah, ini sebenarnya adalah kesalahan kategori yang sangat mendasar. Mengapa? Karena yang diperbandingkan adalah dua hal dari kategori yang berbeda. Allah dalam Islam adalah nama pribadi Tuhan. Sedangkan dalam Alkitab, nama pribadi Allah Israel adalah Yahweh, bukan Allah. Jadi perbandingan yang benar seharusnya Allah Islam versus Yahweh Alkitab. Keduanya adalah nama pribadi Tuhan. Atau kalau mau membandingkan utusan, Isa Al-Masih Islam versus Yesus Kristus Alkitab. Keduanya adalah Masiah atau utusan. Tapi kalau Anda membandingkan Allah dengan Yesus, itu seperti membandingkan apel dengan jeruk. Kategorinya berbeda. Inilah yang sering terjadi. Ketika seorang Kristen berkata Yesus adalah Tuhan atau Yesus adalah Allah, Muslim Indonesia memahaminya berdasarkan definisi KBBI. Oh, Yesus sama dengan nama Tuhan yang Maha Esa. Hasilnya, Muslim menyimpulkan bahwa Kristen menyembah manusia sebagai pengganti Allah. Seolah-olah ada dua entitas yang bersaing, Allah versus Yesus. Padahal dalam Alkitab, Yesus sendiri menyebut Bapa sebagai Allahku. Yesus berdoa kepada Bapa. Yesus diutus oleh Bapa. Yesus dibangkitkan oleh Bapa. Yesus dan Bapa bukan entitas yang bersaing. Yesus adalah anak dan utusan Bapa. Bapa adalah Allah yang Yesus sembah. Penutup, membaca teks kuno dengan cara yang benar. Baiklah, sahabat pencari kebenaran, kita sudah sampai di penghujung podcast kita hari ini. Mari saya rangkum beberapa poin penting. Pertama, kata Allah dan Tuhan dalam Alkitab terjemahan Indonesia mewakili beberapa kata Ibrani dan Yunani yang berbeda dengan rentang makna yang sangat luas. Kedua, kata Elohim dalam Perjanjian Lama bukan nama eksklusif untuk Allah Pencipta. Kata ini juga digunakan untuk malaikat, hakim, Musa, dan bahkan dewa-dewa palsu. Ketiga, dari 1318 kali penggunaan kata Theos dalam Perjanjian Baru, 98,4% merujuk kepada Bapa atau Allah Pencipta, dan hanya kurang dari 1% yang menghubungkannya dengan Yesus. Itu pun mayoritas diperdebatkan secara gramatikal. Keempat, Yohanes 20 ayat 28, pengakuan Thomas harus dibaca dalam konteks Yohanes 20 ayat 17, di mana Yesus sendiri menyebut Bapa sebagai Allahku. Kelima, definisi KBBI untuk Allah dan Tuhan hanya cocok dengan satu kategori penggunaan dalam Alkitab, yaitu ketika kata tersebut merujuk kepada Bapa atau Pencipta. Keenam, mengimpor definisi KBBI ke dalam pembacaan Alkitab menghasilkan kesalahan kategori yang serius. Prinsip hermeneutik yang harus kita pegang adalah jangan membaca teks kuno dengan kamus modern. Untuk memahami Alkitab dengan benar, kita perlu memahami makna kata dalam bahasa aslinya, Ibrani dan Yunani. Kita perlu memahami konteks budaya dan teologis penulis, dan kita tidak boleh mengimpor definisi dari kamus bahasa terjemahan ke dalam teks asli. Dengan demikian, klaim bahwa Yesus adalah Allah Pencipta merupakan konstruksi teologis yang dibawa pembaca ke dalam teks berdasarkan presuposisi doktrinal dan definisi KBBI, bukan kesimpulan yang dinyatakan secara eksplisit oleh teks Perjanjian Baru. Teks Alkitabiah tidak mengidentifikasi Yesus dengan Yahweh Sang Pencipta. Identifikasi tersebut merupakan konstruksi teologis yang melampaui apa yang secara eksplisit dinyatakan oleh teks itu sendiri. Baiklah, sahabat pencari kebenaran, kita sudah sampai di akhir video kita hari ini. Terima kasih sudah menemani saya dalam perjalanan ini. Saya harap pembahasan kita hari ini bisa membuka wawasan baru dan mendorong Anda untuk terus menggali kebenaran dengan pikiran yang terbuka dan hati yang rendah. Ingat, tujuan kita bukan untuk memenangkan argumen, tapi untuk memahami kebenaran dengan lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kanal Layar Teologi, Pusat Kajian Monoteisme Alkitabiah, berakar dalam Yahudi, berbuah bersama Islam. Dukung Layar Teologi dengan doa, subscribe, comment, and share.